Halo semuanya, kami kelompok 10 dari kelas SSDRB di sini akan mempresentasikan tentang hubungan antara jumlah buku yang dibaca dan jumlah jam belajar dengan performa akademik mahasiswa menggunakan analisis data primer kuantitatif. Selamat mendengarkan. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Trianin Rizky Nurrohma dengan NIM akhir 20, selanjutnya ada Patricia Landria Diajam Putri dengan NIM akhir 50, lalu ada Ryan Kumika Ruby dengan NIM akhir 38, ada Novelia Adinda dengan NIM akhir 104, dan Marlata Cornelia dengan NIM akhir 92. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori dasar. Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 4. Yang pertama ada data primer. Data primer merupakan sekumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang sedang melakukan penelitian atau yang memerlukan data tersebut guna menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer biasanya merupakan data yang berbentuk benar-benar mentah dan perlu diolah kembali. Yang kedua ada uji validitas. Uji validitas merupakan suatu uji untuk menyatakan derajat ketepatan alat ukur peneliti terhadap kebenaran yang diukur. Uji ini dapat digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu penelitian yang telah dilakukan menggunakan alat yang digunakan, misalnya dengan menggunakan kuesioner. Dapat dilihat dari hasil pengukuran bila suatu alat ukur yang valid, yaitu dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat serta akurat. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan suatu uji untuk dapat melihat sejauh mana hasil pengukuran dapat menghasilkan data yang sama dengan objek yang diteliti. Data dapat dikatakan reliable bila terdapat kesamaan data yang diperoleh dalam waktu yang berbeda. Misalnya, didapatkan hasil yang sama dari alat ukur yang sama berupa tes ulang. Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut dengan nilai koefisien reliabilitas. Yang terakhir ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah salah satu model regresi yang menjabarkan korelasi satu variabel tak bebas sebagai variabel respon Y dengan dua atau lebih variabel bebas sebagai prediktor, seperti X1, X2, X3, hingga seterusnya sampai Xn. Analisis ini dilakukan untuk memahami arah dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus. Yang pertama adalah deskripsi dataset. Nah, dataset yang kita dapatkan ini berasal dari data primer hasil dari penyebaran kuesioner kita kepada mahasiswa ITERA. Nah, mahasiswa ITERA ini sebagai sampel acak yang diambil dari populasi mahasiswa ITERA. Selanjutnya, variabel yang digunakan. Pada pengumpulan data kali ini, ada beberapa variabel yang digunakan, yaitu variabel independennya adalah jumlah buku yang dibaca dalam sebulan terakhir, jumlah jam belajar per minggu. Lalu variabel dependennya adalah performa akademik. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan suatu uji untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran dapat menghasilkan data yang sama dengan objek yang diteliti. Data dapat dikatakan reliable bila terdapat kesamaan data yang diperoleh dalam waktu yang berbeda. Misalnya didapatkan hasil yang sama dari alat ukur yang sama, berupa tes ulang. Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Selanjutnya adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah salah satu model regresi yang menjabarkan korelasi satu variabel tak bebas sebagai variabel respon Y dengan dua atau lebih variabel bebas sebagai prediktor, yang terdiri dari X1, X2, X3, sampai Xn. Analisis ini dilakukan untuk memahami arah dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya adalah histogram dari jumlah buku yang dibaca dalam 1 bulan terakhir. Nah, terdapat nilai maksimumnya yaitu di jawaban kurang dari 1 untuk jumlah buku yang dibaca dalam 1 bulan terakhir.
dan nilai minimumnya adalah di jawaban 5 atau lebih jumlah buku yang dibaca dalam 1 bulan terakhir. Selanjutnya adalah histogram jumlah materi tambahan yang dipelajari di luar kurikulum, dengan nilai maksimumnya berada di jawaban 1-2 materi, dan nilai minimumnya berada di ada 2 nilai minimum, yaitu 3-4 materi dan lebih dari 4 materi jumlah materi tambahan yang dipelajari di luar kurikulum. Selanjutnya adalah histogram jumlah jam yang dialokasikan untuk kegiatan berolahraga atau berekreasi. Nilai maksimumnya terdapat di kurang dari 1 jam untuk jam yang dialokasikan untuk kegiatan berolahraga, dan untuk nilai minimumnya berada di jawaban 4-6 jam yang dialokasikan untuk kegiatan berolahraga. Selanjutnya adalah histogram menggunakan sumber daya online seperti video pembelajaran. Nah, di sini nilai maksimumnya terdapat lebih dari 5 kali responden menjawab di bagian lebih dari 5 kali menggunakan sumber daya online. Dan nilai minimumnya responden menjawab tidak pernah menggunakan sumber daya online. Selanjutnya adalah histogram jumlah halaman catatan atau ringkasan yang dibuat setiap minggunya. Responden banyak menjawab di kurang dari 5 halaman catatan atau ringkasan yang dibuat dalam setiap minggu. Dan untuk nilai minimumnya, responden ada yang menjawab lebih dari 20 halaman catatan atau ringkasan yang dibuat setiap minggu. Selanjutnya adalah histogram dari jumlah kali mengunjungi perpustakaan kampus. Nah, di sini nilai maksimumnya adalah responden banyak menjawab di jawaban tidak ada jumlah mengunjungi perpustakaan. Lalu nilai minimumnya adalah 3-4 kali mengunjungi perpustakaan kampus. Selanjutnya adalah histogram jumlah jam tidur setiap malam dalam seminggu terakhir. Responden banyak menjawab di jawaban kurang dari 5 jam jumlah jam tidur setiap malam dalam seminggu. Dan responden dikit menjawab dalam jawaban 7-8 jam jumlah jam tidur responden. Selanjutnya adalah histogram jumlah tugas atau proyek besar yang dikerjakan dalam 1 bulan terakhir. Responden banyak menjawab di jawaban 1-2 tugas proyek, dan responden sedikit menjawab di jawaban tidak ada sama sekali jumlah tugas yang dikerjakan dalam 1 bulan terakhir. Dan histogram yang terakhir adalah histogram jumlah teman sekelas yang diajak berdiskusi secara aktif. Nilai maksimumnya berada di jawaban 3-4 teman, dan nilai minimumnya berada di lebih dari 4 teman sekelas yang diajak berdiskusi secara aktif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Di sini ada kriteria ujinya, yaitu kuesioner akan valid apabila R hitung total itu lebih dari R tabel. Dan R tabel dilihat dan dicari dengan menggunakan rumus dari R tabel. Pertama dicari dulu derajat DF-nya, N dikurang 2, di mana N itu 40, karena di sini kami menggunakan 40 sampel. Jadi dapat DF-nya 38 dan dimasukkan ke dalam perhitungan R tabel dan didapat 0,05054838, yang mana nanti nilai R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Dan di bagian sebelah kanan ada tabel di mana ada 3 kolom, ada parameter, nilai R hitung total, dan juga status. Di sini parameternya itu adalah pertanyaan dari kuesionernya, dan nilai R hitung total itu yang sudah dimasukkan ke dalam rumus dan dimasukkan ke dalam perhitungan dari uji validitas. Di sana didapatkan hasilnya sebagai berikut, dan semuanya itu lebih besar daripada R tabel. Jadi statusnya itu semua parameter adalah valid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas, di mana ada kriteria ujinya, itu apabila hasil koefisien alfa lebih dari 0,6, maka item pertanyaan dinyatakan reliable. Jadi di sini saya menggunakan RStudio untuk menghitung nilai Cronbach alfanya, dan didapat 0,63 dari item pertanyaan 11 dan sampelnya 40. Dan di bawahnya ini menggunakan SPSS, yaitu Statistical Reliability, menggunakan Cronbach alpha juga dapat 630 dengan end of items-nya adalah 11, yang mana berarti semua pertanyaan itu dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,6.
Selanjutnya, setelah dilakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas, kami memutuskan untuk melakukan uji regresi linear. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang statistik regresinya dan nilai R-square pada tabel hasil regresi di atas telah menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 0,3483. Hal ini menunjukkan pengaruh dari variabel total terhadap variabel jumlah sebesar 34,8%, sedangkan sisanya sebesar 65,2% adalah dari faktor lainnya. Dan setelah didapat dari statistik regresi ini, dicarilah ANOVA-nya. Dan dengan analisa varian yang berdasarkan tabel ANOVA di atas, dapat dilihat pada kolom SIG tidak menunjukkan adanya p-value. Oleh karena itu, secara tidak langsung, variabel dependen berpengaruh terhadap variabel prediktor. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independen, yaitu jumlah buku yang dibaca, dan jumlah jam belajar, dengan variabel dependennya, yaitu performa akademik seorang mahasiswa. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan keadaan data yang dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat diterima dan dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa 34,8% dari variasi dalam suatu performa akademik dapat dijelaskan oleh jumlah buku yang dibaca dan jumlah jam belajar. Terima kasih, sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.